Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, semoga Allah melimpahkan ketenangan ke dalam hati kita, meluaskan dada kita, dan membimbing langkah kita menuju cahayanya. Pada malam ini, atau di waktu apapun engkau mendengarkan ini, mari sejenak kita diam dari hiruk-pikuk dunia. Mari berhenti sejenak dari sibuk menilai orang lain, dari lelah mengejar pengakuan, dari resah membandingkan hidup kita dengan kehidupan manusia lain. Karena bisa jadi, selama ini kita terlalu sibuk melihat keluar, namun lupa melihat ke dalam diri sendiri. Kita sering mengira musuh terbesar datang dari luar. Kita mengira penderitaan kita disebabkan oleh orang lain. Kita mengira kegelisahan datang dari keadaan. Kita mengira kebahagiaan terhalang oleh dunia. Lalu kita terus menyalahkan keadaan, menyalahkan manusia, menyalahkan takdir, bahkan terkadang menyalahkan waktu. Namun pernahkah kita bertanya dengan jujur, jangan-jangan sumber kekacauan itu bukan di luar sana, melainkan di dalam diri kita sendiri. Jangan-jangan yang paling sering menjatuhkan kita bukan musuh yang terlihat, tetapi sesuatu yang hidup diam-diam dalam dada kita. Ada satu bisikan halus yang sangat dekat. Ia tidak datang dengan suara keras. Ia tidak mengetuk pintu. Ia sudah ada bersama kita. Ia berbicara memakai suara pikiran kita sendiri. Ia berkata, "Aku harus lebih dihargai. Aku tidak boleh kalah. Aku lebih baik dari dia. Aku pantas dipuji. Aku harus diutamakan. Aku benar, mereka salah." Dan anehnya, karena suara itu terdengar seperti suara kita sendiri, kita jarang menyadari bahwa itulah awal kehancuran hati. Para pencari jalan Allah termasuk Jalaluddin Rumi, sejak dahulu memahami bahwa iblis tidak selalu harus dipahami sebagai sosok yang menakutkan di luar sana. Kadang ia bekerja melalui kesombongan, melalui iri hati, melalui amarah, melalui nafsu ingin dipuji, melalui luka yang dipelihara, melalui ego yang tidak mau tunduk. Maka ketika seseorang dikuasai rasa aku, disitulah pintu gelap mulai terbuka. Sebab kalimat yang menjatuhkan iblis dahulu adalah kalimat yang sangat pendek tetapi sangat berbahaya. Ia berkata, "Aku lebih baik." Betapa banyak manusia yang rajin beribadah, namun masih mudah merendahkan orang lain. Betapa banyak yang terlihat baik, namun diam-diam haus pujian. Betapa banyak yang tampak tenang, namun terbakar iri saat melihat orang lain bahagia. Betapa banyak yang lisannya berzikir, tetapi hatinya penuh kebanggaan diri. Dan semua itu tumbuh dari akar yang sama, yaitu aku yang terlalu besar. Aku yang ingin menang, aku yang ingin dipandang, aku yang tidak rela disejajarkan. Padahal semakin besar aku, semakin sempit ruang bagi cahaya Allah masuk ke dalam hati. Hati yang penuh dengan dirinya sendiri akan sulit dipenuhi ketenangan. Ia selalu lapar pengakuan, mudah tersinggung, cepat marah, sulit ikhlas, dan terus merasa kurang. Ia seperti bejana yang penuh debu, lalu bertanya mengapa air jernih tak pernah menetap di dalamnya. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang dalam dan mengguncang jiwa, yaitu iblis itu bernama aku. Bukan berarti manusia adalah iblis, tetapi kita sedang belajar mengenali bahwa sifat iblis bisa bersembunyi di balik ego kita sendiri. Kita akan melihat bagaimana kesombongan lahir, bagaimana iri merusak batin, bagaimana nafsu pengakuan membuat hati lelah, dan bagaimana cara menundukkan diri agar jiwa kembali mengenal jalan pulang kepada Allah. Jika selama ini hidup terasa berat, mungkin bukan karena beban dunia terlalu besar, tetapi karena aku di dalam diri terlalu berat untuk dibawa. Jika selama ini hati terasa gelisah, mungkin bukan karena Allah menjauh, tetapi karena ego kita berdiri di depan pintu hati dan menghalangi cahaya masuk. Dan jika selama ini kita sulit berubah, mungkin bukan karena jalan tertutup, tetapi karena kita masih sibuk mempertahankan diri yang seharusnya kita lepaskan. Maka dengarkanlah sampai akhir dengan hati yang tenang. Jangan dengarkan untuk menilai orang lain. Jangan dengarkan untuk mencari siapa yang salah. Dengarkan untuk melihat ke dalam dirimu sendiri. Karena bisa jadi, musuh yang paling lama kau bela adalah musuh yang selama ini kau panggil dengan satu nama, yaitu aku. Sobat Rumi,
Jika kita ingin memahami bagaimana aku bisa menjadi pintu masuk kegelapan, maka lihatlah kisah pertama tentang kejatuhan iblis. Ia bukan makhluk yang tidak mengenal ibadah. Ia bukan makhluk yang asing dari perintah Allah. Ia mengetahui keberadaan Allah. Ia pernah berada di tempat yang mulia. Namun semua kedekatan itu runtuh oleh satu penyakit yang sangat halus, yaitu kesombongan. Ketika Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Adam, iblis tidak menolak karena tidak paham. Ia menolak karena merasa dirinya lebih tinggi. Ia berkata, "Aku lebih baik darinya." Dari kalimat singkat itulah kita belajar bahwa kehancuran seringkali tidak datang dari kebodohan, tetapi dari rasa diri paling benar. Betapa berbahayanya kalimat "aku lebih baik." Ia bisa muncul dalam bentuk yang sangat halus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang bukan diucapkan dengan lisan, tetapi berbisik di dalam hati. Saat melihat orang lain jatuh, hati berkata, "Aku tidak seperti dia." Saat melihat orang lain belum berubah, hati berkata, "Aku lebih baik darinya." Saat memiliki sedikit ilmu, hati berkata, "Mereka tidak paham sepertiku." Saat punya harta, hati berkata, "Aku lebih berhasil." Saat rajin ibadah, hati berkata, "Aku lebih dekat kepada Allah dibanding mereka." Dan ketika bisikan itu tumbuh tanpa disadari, kita sedang menanam benih yang pernah menjatuhkan iblis. Kesombongan tidak selalu tampil sebagai orang yang berbicara keras atau merendahkan secara terang-terangan. Kadang ia memakai pakaian yang rapi, wajah yang lembut, bahkan kata-kata agama. Seseorang bisa tampak rendah hati di hadapan manusia, tetapi diam-diam merasa dirinya lebih suci. Seseorang bisa banyak membantu, tetapi dalam batin merasa orang lain lebih rendah. Seseorang bisa rajin beribadah, tetapi sulit menerima nasihat karena merasa sudah cukup baik. Inilah kesombongan yang tersembunyi, dan justru bentuk inilah yang paling sulit dikenali. Mengapa kesombongan sangat berbahaya? Karena orang yang sombong sering tidak merasa dirinya sombong. Ia merasa sedang membela kebenaran, padahal sedang membela ego. Ia merasa sedang menjaga harga diri, padahal sedang memelihara keangkuhan. Ia merasa sedang menegakkan prinsip, padahal hanya tidak mau kalah. Maka kesombongan adalah penyakit yang membuat seseorang buta terhadap dirinya sendiri. Ia mudah melihat salah orang lain, namun sulit melihat racun di dalam hatinya. Sobat Rumi, cobalah renungkan. Berapa kali kita tersinggung hanya karena tidak dihargai? Berapa kali kita marah karena pendapat kita tidak diterima? Berapa kali kita kecewa karena orang lain tidak mengakui usaha kita? Berapa kali kita merasa panas ketika melihat orang lain lebih berhasil? Semua itu sering berakar pada satu hal yang sama. Aku ingin ditinggikan. Aku ingin diakui. Aku ingin menang. Dan selama aku menjadi raja dalam hati, kedamaian akan sulit tinggal di sana. Orang yang dipenuhi ego hidup dalam kelelahan yang tak terlihat. Ia selalu membandingkan diri. Ia sulit bahagia melihat keberhasilan orang lain. Ia gelisah jika tidak diperhatikan. Ia marah jika diremehkan. Ia sedih jika kalah. Ia senang jika dipuji. Hidupnya bergantung pada penilaian manusia. Padahal manusia berubah-ubah, maka hatinya pun ikut berubah-ubah dan tidak pernah tenang. Itulah hukuman pertama dari ego, yaitu kegelisahan. Sebaliknya, orang yang mulai menundukkan aku akan merasakan kelapangan. Ia tidak sibuk menjadi lebih tinggi dari siapapun. Ia tidak perlu menang dalam semua hal. Ia tidak haus tepuk tangan. Ia cukup melakukan yang benar karena Allah melihatnya. Ketika dipuji, ia bersyukur. Ketika dicela, ia bercermin. Ketika dilupakan, ia tetap tenang. Karena pusat hidupnya bukan lagi manusia, tetapi Allah. Maka jangan takut jika hari ini engkau menemukan kesombongan dalam dirimu. Menyadari penyakit adalah awal kesembuhan. Yang berbahaya bukan orang yang masih punya ego, tetapi orang yang menganggap dirinya sudah bersih. Maka malam ini mari jujur kepada diri sendiri. Jika hati mudah panas, jika sulit menerima kritik, jika senang merasa lebih baik, jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Bisa jadi itu tanda bahwa aku masih terlalu besar. Dan ingatlah, iblis jatuh bukan karena kurang ibadah,
tetapi karena terlalu besar melihat dirinya sendiri. Maka siapapun kita hari ini, jangan pernah merasa aman dari penyakit hati. Semakin tinggi seseorang, semakin ia harus merendah. Semakin banyak ilmu, semakin ia harus lembut. Semakin dekat kepada Allah, semakin ia harus merasa kecil di hadapannya. Sobat Rumi, banyak orang membayangkan iblis sebagai sesuatu yang datang dari luar, menyeramkan, terlihat jelas dan mudah dikenali. Padahal kenyataannya, iblis yang paling berbahaya sering datang dengan wajah yang sangat biasa. Ia tidak menakutkan, justru terasa wajar. Ia masuk melalui kebiasaan sehari-hari, melalui pikiran yang kita benarkan, melalui emosi yang kita belah, dan melalui ego yang kita rawat diam-diam. Karena itulah banyak manusia tidak sadar sedang diperdaya. Mereka mencari iblis di tempat jauh, padahal ia sedang duduk tenang di dalam hati mereka. Hari ini iblis tidak selalu datang mengajak kepada dosa besar secara terang-terangan. Ia sering datang perlahan, halus dan bertahap. Ia membisikkan iri saat melihat orang lain berhasil. Ia menyalakan panas di dada ketika orang lain dipuji. Ia membuat hati gelisah ketika hidup orang lain terlihat lebih baik. Lalu ia berkata, ini wajar. Semua orang juga begitu. Padahal dari iri yang kecil itulah kebahagiaan mulai dicuri. Orang yang iri sulit menikmati nikmatnya sendiri, karena matanya sibuk menghitung nikmat orang lain. Iblis juga hadir dalam bentuk haus pujian. Ketika seseorang berbuat baik bukan lagi karena Allah, tetapi karena ingin dilihat, ingin dianggap mulia, ingin dipuji sebagai orang baik, disitulah hati mulai bergeser arah. Amal yang seharusnya menjadi jalan menuju Allah justru dipakai untuk memberi makan ego. Ia senang jika dipuji, kecewa jika tak dihargai, malas jika tak dilihat. Maka iblis tidak selalu menyuruh meninggalkan kebaikan. Kadang ia membiarkan kita berbuat baik, asalkan niatnya rusak. Lihat pula bagaimana iblis bekerja saat kita dikritik. Ada orang yang tenang ketika dipuji, tetapi berubah keras saat dikoreksi. Sedikit nasihat membuat marah, sedikit masukan membuat tersinggung. Mengapa? Karena ego merasa terancam. Aku tidak suka dianggap salah. Aku ingin selalu benar. Maka setiap kritik dianggap serangan. Padahal bisa jadi itu pertolongan dari Allah agar kita bercermin. Namun selama ego berkuasa, nasihat terasa pahit dan kesalahan selalu ditimpakan kepada orang lain. Sobat Rumi, iblis juga pandai memakai topeng kesibukan. Ia membuat manusia sibuk sepanjang hari tetapi kosong di dalam hati. Sibuk mengejar uang, nama, pengaruh, pengakuan, dan pujian, sampai lupa bertanya untuk apa semua ini. Manusia berlari tanpa arah, lelah tanpa makna, penuh pencapaian namun kehilangan kedamaian. Dunia didapat, tetapi jiwa tercecer. Dan ketika malam tiba, tubuh ingin istirahat, namun hati tetap gelisah. Karena yang letih bukan badan saja, melainkan ruh yang lama jauh dari Allah. Ada pula iblis yang bersembunyi dalam kemarahan. Saat seseorang marah, ia merasa paling benar. Kata-kata keluar tanpa kendali. Hati mengeras. Orang lain dilukai. Setelah reda, penyesalan datang. Namun saat amarah menyala, ego selalu merasa punya alasan. Itulah sebabnya kemarahan sering menjadi pintu bagi banyak kerusakan. Rumah tangga retak, persaudaraan putus, pertemanan hancur. Semua berawal dari satu api kecil yang dibiarkan membesar. Sobat Rumi, yang paling halus adalah iblis yang membuat kita merasa sudah baik. Ini jebakan yang sangat berbahaya. Ketika seseorang merasa dirinya sudah cukup, ia berhenti memperbaiki diri. Ia tidak lagi mau belajar. Ia tidak lagi mau mendengar. Ia tidak lagi menangis dalam doa. Ia merasa aman padahal justru sedang jauh. Orang yang sadar kelemahannya masih punya harapan untuk kembali, tetapi orang yang merasa sudah sampai sering tidak sadar bahwa dirinya tersesat. Maka renungkanlah, berapa kali kita tersenyum di luar namun penuh iri di dalam? Berapa kali kita terlihat tenang namun diam-diam haus diakui? Berapa kali kita membela kebenaran padahal sedang membela harga diri? Berapa kali kita menyebut niat baik padahal ada keinginan dipuji?
Inilah wajah iblis zaman sekarang. Tidak selalu kasar, tidak selalu gelap, tidak selalu menakutkan, kadang justru tampak normal, sehingga mudah diterima. Jangan putus asa jika menemukan semua itu dalam dirimu. Setiap manusia diuji. Yang penting bukan menjadi sempurna seketika, tetapi berani mengenali penyakit hati, lalu membersihkannya sedikit demi sedikit. Kesadaran adalah awal cahaya. Ketika engkau mulai berkata, "Ya Allah, ternyata aku masih iri, masih sombong, masih haus pujian," maka saat itu pintu perubahan mulai terbuka. Allah menyukai hamba yang jujur terhadap dirinya sendiri. Setelah kita mengenali bahwa iblis sering bekerja melalui ego, iri hati, haus pujian, dan keinginan untuk selalu menang, maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara mengalahkannya? Bagaimana menundukkan aku yang terus menuntut untuk dipuaskan? Bagaimana membersihkan hati dari bisikan yang tak pernah diam? Ketahuilah, perang ini bukan perang melawan makhluk di luar, tetapi perang melawan diri sendiri. Dan inilah salah satu perjuangan terbesar dalam hidup manusia. Pertama, iblis bernama aku hanya bisa dilemahkan dengan kesadaran. Banyak orang kalah bukan karena musuhnya kuat, tetapi karena tidak sadar sedang diserang. Saat marah, ia merasa benar. Saat iri, ia merasa wajar. Saat pamer, ia merasa pantas. Saat sombong, ia merasa percaya diri. Karena itu, mulailah belajar berhenti sejenak ketika emosi datang. Tanyakan kepada diri sendiri, ini suara hati yang jernih atau suara ego yang ingin menang? Ini keinginan yang baik atau hanya nafsu ingin diakui? Orang yang mampu berhenti dan mengamati dirinya sendiri sedang membuka pintu kemenangan. Yang kedua, banyaklah mengingat Allah. Hati yang kosong dari zikir mudah dipenuhi bisikan. Pikiran yang jauh dari Allah mudah dikuasai gelisah. Ego tumbuh subur di tanah hati yang kering dari ingatan kepadanya. Maka basahilah lisan dengan istighfar, tasbih, tahmid, dan doa. Bukan sekadar ucapan, tetapi hadirkan makna bahwa kita ini lemah dan Allah Maha Kuat. Kita ini fana dan Allah Maha Kekal. Saat seseorang sungguh mengingat Allah, aku perlahan mengecil, sebab ego tidak suka berada di tempat yang penuh cahaya. Kemudian yang ketiga, belajarlah menerima kritik dan nasihat. Ini salah satu obat paling pahit bagi ego, tetapi sangat menyembuhkan. Ego ingin selalu benar, sedangkan jiwa yang sehat ingin terus belajar. Ketika ada yang menegurmu, jangan buru-buru marah. Dengarkan dulu. Bisa jadi Allah sedang menolongmu melalui lisan orang lain. Bahkan jika cara mereka salah, mungkin isi pesannya tetap berguna. Orang yang sulit menerima nasihat biasanya bukan karena tidak cerdas, tetapi karena aku terlalu besar. Keempat, biasakan berbuat baik tanpa diketahui orang lain. Lakukan amal yang tidak diumumkan. Bantu seseorang tanpa nama. Bersedekah tanpa cerita. Berdoa tanpa ingin dipuji saleh. Menangis di hadapan Allah tanpa penonton. Mengapa ini penting? Karena ego senang dipandang sedangkan hati yang ikhlas senang dirahasiakan. Amal tersembunyi adalah latihan untuk memutus ketergantungan pada penilaian manusia. Dan yang kelima, latih dirimu untuk tidak selalu menang. Dalam banyak hal kita tidak perlu menjadi pemenang. Dalam perdebatan, kadang diam lebih mulia. Dalam pertengkaran, kadang mengalah lebih kuat. Dalam hubungan, kadang meminta maaf lebih tinggi daripada mempertahankan gengsi. Ego berkata, jangan kalah. Tetapi jiwa yang matang berkata, tidak semua kemenangan membawa kedamaian. Ada kemenangan yang membuat hati rusak, dan ada kekalahan yang justru menyelamatkan jiwa. Jangan bayangkan menundukkan ego terjadi sekali lalu selesai. Ini perjalanan seumur hidup. Hari ini engkau menaklukkan kesombongan, besok ia datang lagi dalam bentuk yang baru. Hari ini engkau ikhlas, besok muncul keinginan dipuji. Hari ini engkau sabar, besok datang ujian yang lebih berat. Karena itu jangan lengah dan jangan putus asa. Bahkan jika jatuh berulang kali, bangkitlah berulang kali. Allah melihat perjuanganmu, bukan hanya hasil akhirnya. Ingatlah, tujuan dari semua ini bukan menjadi manusia sempurna. Tidak ada manusia tanpa celah.
Tujuannya adalah menjadi hamba yang sadar, rendah hati, dan terus kembali kepada Allah. Hamba yang ketika salah segera bertobat, ketika sombong segera merendah, ketika iri segera beristighfar, ketika marah segera menenangkan diri, ketika dipuji segera mengingat bahwa semua hanyalah titipan. Dan saat aku mulai tunduk, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi sibuk membandingkan diri, tidak haus tepuk tangan, tidak mudah panas karena penilaian manusia. Hati menjadi lapang karena pusat hidup berpindah dari ego menuju Allah, dan di sanalah kedamaian mulai tumbuh. Sobat Rumi, pada akhirnya kita memahami bahwa musuh terbesar manusia seringkali bukan orang lain, bukan keadaan, bukan kerasnya dunia, dan bukan sempitnya rezeki. Musuh terbesar itu sering bersembunyi di dalam diri sendiri. Ia hidup dalam kesombongan yang tak disadari, iri yang disembunyikan, amarah yang dibela, dan ego yang selalu ingin menang. Kita sibuk mencari penyebab kegelisahan keluar sana, padahal akar kegelisahan sering tumbuh dari aku yang terlalu besar di dalam dada. Selama manusia masih diperbudak oleh keinginan untuk dipuji, dihargai, diutamakan, dan dimenangkan, maka hatinya akan sulit tenang. Ia akan lelah mengejar penilaian manusia yang tidak pernah selesai. Hari ini dipuji, besok dilupakan. Hari ini dihargai, besok diremehkan. Jika hidup bergantung pada pandangan manusia, maka jiwa akan terus naik turun tanpa arah. Namun ketika seseorang mulai melepaskan aku dan kembali bergantung kepada Allah, disitulah kedamaian perlahan datang. Rumi pernah memberi isyarat yang dalam. Musuhmu bukan di luar dirimu, ia bersembunyi dalam bayangan dirimu sendiri. Maka siapa yang ingin dekat kepada Allah, jangan hanya sibuk memperbaiki wajah luar, tetapi bersungguh-sungguh membersihkan hati. Jangan hanya sibuk menilai orang lain, tetapi beranilah menilai diri sendiri. Jangan hanya memerangi dosa yang terlihat, tetapi perangilah penyakit hati yang tersembunyi. Ketika ego runtuh, hati menjadi lembut. Ketika kesombongan jatuh, cahaya mudah masuk. Ketika aku mengecil, kebesaran Allah mulai terasa. Dan saat seseorang menang atas dirinya sendiri, ia telah memenangkan peperangan terbesar dalam hidupnya. Dan jika pembahasan ini menyentuh hatimu, silahkan tulis di kolom komentar. Aku sedang belajar mengalahkan diriku sendiri, agar menjadi doa, pengingat, dan semoga menguatkan saudara-saudara kita yang sedang berjuang menaklukkan ego dalam dirinya. Jangan lupa like dan bagikan video ini kepada orang yang membutuhkan. Semoga menjadi kebaikan yang terus mengalir. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah membersihkan hati kita, melembutkan jiwa kita, menundukkan ego kita, dan menuntun langkah kita menuju jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.